walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa timmul hajja wal umrata lillah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam, khususnya para pecinta konsultasi hukum Islam yang kami hormati, kami cintai, anak-anakku, para santri, putra putri yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali lewat acara konsultasi hukum Islam yang berminggu-minggu kami tidak ketemu karena banyak kesibukan, terutama persiapan berangkat umroh. Alhamdulillah, pada malam hari ini meskipun saya baru pulang kemarin, tapi alhamdulillah kondisinya sehat, sehingga kami menyempatkan diri untuk mengisi kegiatan konsultasi hukum Islam setiap Sabtu malam minggu. Pada kesempatan ini saya ambilkan judul atau tema hukum umroh sebelum haji. Kami mengambil tema ini berdasarkan banyaknya orang yang masih kurang jelas, sehingga banyak pertanyaan tentang bagaimana hukumnya orang umroh tapi belum melaksanakan ibadah haji. Bukan hanya itu saja, ketika saya keliling mengisi kegiatan Walimatus Safar setengah bulan lamanya, banyak sekali orang mengatakan bahwa orang umroh sebelum haji itu hukumnya dosa. Ada yang mengatakan lagi orang umroh sebelum melaksanakan ibadah haji itu tidak sah. Bahkan ada yang mengatakan orang umroh sebelum berangkat ibadah haji itu hukumnya haram. Naudzubillah min dzalik. Perkataan-perkataan yang seperti itu ya maklum, karena mungkin belum ngerti, atau karena mungkin belum melaksanakan, atau karena mungkin belum tahu tentang fikihnya. Oleh karena itu, pada malam hari ini akan saya jelaskan, mudah-mudahan akan menjadi jelas sehingga di masyarakat itu tidak terjadi omongan-omongan yang seperti itu. Dan kepada para ustadz, ustadzah
ya, para orang yang dianggap pintar di masyarakatnya mohon dimengerti dan mohon kalau mendengarkan pengajian ini dihayati dan diresapi agar di masyarakat itu tidak terjadi hal-hal yang membingungkan kepada orang awam, orang-orang yang tidak mengerti tentang hukum fikih. Perlu kami sampaikan bahwa antara haji dengan umroh itu sama, faridotani, keduanya adalah ibadah yang difardukan atau yang diwajibkan. Dan keduanya juga memenuhi persyaratannya sama. Kalau haji itu syaratnya harus manis tatoa, orang yang punya kemampuan. Begitu juga umroh manis tatoa bagi orang-orang yang punya kemampuan. Jadi kalau tidak punya kemampuan, umrohnya tidak wajib, haji pun lebih-lebih haji juga tidak wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika masih hidup di dunia itu, sebelum melaksanakan ibadah haji, melaksanakan umroh. Bahkan dalam riwayat hadis itu Rasulullah melaksanakan umrohnya sebelum haji itu 4 kali ya. Jadi 4 kali yang dilaksanakan oleh Nabi sebelum melaksanakan ibadah haji. Berdasarkan ini, itu pengertiannya bahwa melaksanakan umroh sebelum haji itu sangat boleh. Hanya perlu diketahui bahwa yang namanya umroh itu meskipun boleh, belum menggugurkan orang Islam melaksanakan rukun Islam yang kelima. Karena yang namanya rukun Islam yang kelima adalah haji, bukan umroh ya. Bukan wahijul umroh, tapi wahijul bait. Atau yang namanya rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji. Hanya meskipun belum menggugurkan kewajiban sebagai orang Islam, tapi itu boleh ya. Dan seyogyanya memang seperti itu, apalagi sekarang yang namanya orang haji itu kan waktunya berat nunggunya. Di samping waktunya berat, kalau sekarang daftar ya harus nunggu sampai 30 tahun. Bukan hanya itu saja, ketika mau pelunasan atau mau berangkat itu dicek kesehatannya. Kalau kesehatannya itu tidak memenuhi syarat, meskipun sudah bayar lunas, tetap tidak bisa berangkat. Lebih dari itu, yang namanya umroh, yang namanya haji, meskipun orang itu punya duit untuk melunasi, untuk membayar, kondisinya sehat, tapi jalan menuju ke sana, ke tanah suci itu tidak bisa, ya tetap tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana pada waktu adanya corona ya. Waktu adanya corona itu 2 tahun lamanya pemerintah tidak membuka perjalanan haji karena situasinya gawat, ada corona. Berarti waktu itu meskipun orang itu sudah punya kemampuan bayar, sudah punya kemampuan sehat, tapi karena jalan untuk menuju ke Baitullah tidak bisa karena dilarang, itu pun tidak berkewajiban haji ya. Jadi makanya haji itu manis tato'a ilaihi sabila, termasuk umroh juga seperti itu. Jadi inilah yang namanya hukum umroh sebelum melaksanakan ibadah haji.
intinya itu boleh. Bahkan kalau sudah punya kemampuan untuk umroh tidak berangkat itu hukumnya salah atau wajib ya. Wajib dilaksanakan, berarti kalau tidak melaksanakan hukumnya dosa ya. Karena dua-duanya haji dan umroh itu syaratnya manistato'a bagi mereka-mereka yang mampu. Demikian tentang haji dan umroh ya. Oleh karena itu mudah-mudahan pada kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam pada malam hari ini menjadi jelaslah, sehingga bagi bapak-bapak yang punya minat untuk melaksanakan ibadah umroh karena sudah tua atau mungkin uangnya hanya sekedar untuk bisa berangkat umroh, untuk berangkat haji tidak cukup, silahkan daftarkan umroh ya. Dan sekaligus saya sampaikan pada bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah nanti pada akhir November Pondok Pesantren Darussalam Kalipakung juga memberangkatkan lagi. Silahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya minat untuk mengikuti umroh di Pondok Pesantren Darussalam, silahkan segera daftarkan. Persyaratannya adalah KTP, KK, dan surat nikah. Sudah barang tentu ya uang, tapi uang ta nanti nggak apa-apa ya. Nanti uang ta setengah bulan atau mepetnya 10 hari sebelum berangkat tidak apa-apa. Yang penting persyaratan 3 itu dilengkapi. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, sekedar pemaparan tentang umroh sebelum melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya kami persilahkan untuk para santri untuk menanyakan, baik santri putra maupun santri putri. Yang pertama kepada santri putri, silakan, barangkali akan bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan umroh dan haji. Monggo. Itu yang besar-besar, yang santri ngabdi itu jangan senengnya di belakang, tampil di depan terus memunculkan pertanyaan. Jadi biar ilmunya itu tambah ya. Monggo silakan perempuan. Kalau begitu ditunduk saja dong ya. Ridhonya kurang persiapan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Abah, apakah dalam satu biro yang haji dan umroh keberangkatannya bisa bersama atau harus sendiri-sendiri? Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keberangkatan haji dan umroh itu beda ya. Kalau keberangkatan haji itu waktunya kan terbatas, yaitu bulan Dzulhijjah atau bulan haji, yang pelaksanaannya itu mulai tanggal 9 haji. Tapi kalau umroh itu bebas ya. Jadi bisa dilaksanakan di luar bulan Dzulhijjah ya. Jadi tidak harus bersamaan. Namun kalau pelaksanaannya itu yang namanya haji itu nanti ada umrohnya ya. Makanya haji itu kan ada 3 macam. Yang pertama haji tamattu, yang kedua haji ifrad, dan yang ketiga haji qiron.
Ini kaitannya adalah dengan umroh ya. Kalau tamattu itu haji yang melaksanakan umroh dulu ya, dalam satu keberangkatan itu baru melaksanakan ibadah haji ya. Tapi kalau qiron itu antara umroh dengan haji itu bareng-bareng ya. Dan kalau ifrad itu haji dulu ya, malah haji saja, adapun umrohnya itu hukumnya sunnah ya. Demikian. Monggo yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Safanatul Aisy. Izin bertanya, Abah. Jadi ada orang tua itu mempunyai uang. Uang itu cukup untuk ibadah haji. Nah, tapi di sisi lain orang tua itu juga ingin membangun rumah. Itu yang diutamakan haji atau rumah. Sedangkan haji itu wajib bila mampu. Nah, uang itu sudah mencukupi untuk haji. Gitu. Terima kasih, Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada orang punya duit untuk melaksanakan ibadah haji, tapi duit itu sebagian untuk bangun rumah, yang dilaksanakan hanya umroh saja. Kalau memang rumah itu termasuk kebutuhan primer ya, artinya primer itu kebutuhan pokok, itu nggak apa-apa. Tapi kalau rumahnya itu memang hanya sekedar untuk bangun, padahal sudah punya rumah atau mungkin anak-anaknya juga rumahnya banyak, itu nggak boleh. Jadi tetap uang itu ya sebaiknya harus untuk berangkat ibadah haji ya. Jadi seperti itu. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah izin bertanya, kalau misalkan saya titip doa ke orang yang mau umroh atau haji, tapi doa saya ditulis di kertas, apakah di sana ada tempat khusus untuk menyimpan kertas yang berisi doa tersebut atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Aisyah, jadi Mbak Inasa. Jadi kalau ada orang mau berangkat haji ataupun umroh, titip doa, doanya dicatat pakai kertas. Apakah di sana ada tempat untuk menyimpan kertas? Tidak ada, ya, tidak ada. Kenapa kok terkadang dicatat biar ingat itu aja? Jadi nggak ada. Ya memang dulu itu ada, ya. Ada pun ya sebetulnya nggak benar, ya. Ada orang kalau sa'i dari sofa, di sofa itu sengaja bawa catatannya dilempar di gunung sofa. Itu nggak boleh. Kalau ketahuan askar atau polisi itu tidak boleh ya. Jadi nggak ada. Jadi catatan itu hanya sekedar untuk mengingat yang dititipi ya. Bahkan yang dititipi itu biar tidak lupa. Orang kalau mau berangkat haji atau umroh, titipannya kan banyak, namanya si ini, si itu fulanah ya. Karena biar titipannya banyak, biar tidak lupa, dicatat. Terus nanti ketika berada di tempat-tempat mustajabah dibuka, oh iya catatannya nomor 1 si ini, nomor 2 si itu, nomor 3 si ini, itu seperti itu ya. Jadi nggak harus, yang harus dicatat dan tidak ada tempatnya ya. Memang terkadang ada orang yang syirik ya, bahkan terkadang membawai foto, ada apa ya, fotonya ben di balang naning di, itu salah, itu nggak boleh. Dan kalau ketahuan askar atau polisi sana itu akan dimarahi, bahkan akan dilarang keras ya.
Demikian santri putri yang telah bertanya 3 orang. Silahkan santri putra, monggo. Ya, silakan Asim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Abah, kenapa umroh dilaksanakan dalam 10 hari sedangkan haji dalam 40 hari, dan apa saja rukun-rukun dari umroh dan haji? Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi umroh harinya itu terserah pada bironya ya. Jadi tidak harus 9 hari atau 10 hari. Terkadang ada yang 12 hari, ada yang 15 hari, bahkan ada yang 20 hari. Enggak apa-apa ya. Boleh ya. Lah untuk apa sih kegiatannya? Kegiatannya macam-macam. Dan untuk haji sendiri sebetulnya itu tidak lama. Kalau kita melaksanakan sebenarnya yang inti-inti itu haji kan hanya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Paling sebetulnya kalau haji itu hanya 6 hari. Hari takon ringok kena jawabannya ya. Jadi kalau tanya malah ngobrol sendiri itu kan berarti pertanyaannya pengangguran ya. Jadi siapa saja kalau bertanya kemudian dijawab oleh yang ditanya, didengarkan. Dan ini bukan hanya untuk saya ya. Pada siapa saja, guru-guru, kalau kamu bertanya kepada guru, etikanya setelah gurunya jawab itu didengarkan ya. Dalam taklim kan ada ya. Jadi ini perlu diingat. Terkadang Anda itu seperti itu, baik laki-laki maupun perempuan, takon tapi setelah dijawab tidak diperhatikan, itu salah ya. Jadi itu. Adapun rukun-rukunnya ya banyak ya. Jadi kalau rukun haji itu nanti panjang, tapi rukun umroh ya itu ya yang penting niat ya, terus tawaf, sa'i ya, tahallul ya. Terus tertib, itu rukunnya ya. Adapun haji ya nggak perlu saya sampaikan. Sekarang ini ya hampir samalah dengan umroh itu ya. Demikian, silahkan laki-laki tanya lagi, monggo. Udah nggak ada orang tanya ya sudah ya, berarti hebat wadon. Tuh nggak bunyi tuh mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bah, izin bertanya. Bah, apakah yang dimaksud dengan haji badal? Takonnya satu ilmu. Oke, diteruskan Habib. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bah, izin bertanya, Bah. Apakah boleh melaksanakan haji di lain bulan haji, Bah? Terima kasih. Ya. Pertanyaan apa ya Rane? Terlalu gampang. Yang pertama haji badal. Haji badal itu kan artinya ganti. Jadi haji yang digantikan kepada orang yang berhaji. Namun yang perlu diperhatikan syaratnya. Syaratnya yang pertama, orang yang dibadal itu sudah meninggal dunia atau masih hidup tetapi tidak mungkin untuk berangkat, mungkin karena kena penyakit sakit yang sudah parah, atau mungkin karena sudah tua bangka ya, yang sudah tidak mungkin untuk datang ke tanah suci dua, itu bisa dibadalkan. Adapun cara membadali ya niat ya. Jadi sama di sana itu dilaksanakan oleh orang yang sudah berhaji tapi syaratnya. Jadi kalau orangnya belum haji tidak bisa ya. Jadi kalau pamannya ada seorang anak berangkat haji kemudian bapaknya belum haji, terus anaknya itu mau membadalkan, padahal anaknya itu baru haji sekali, itu tidak boleh. Jadi harus diserahkan kepada orang yang sudah pernah haji, berarti minimal hajinya haji yang kedua ya. Termasuk umroh ya. Jadi umroh yang harus melaksanakan juga orang yang sudah umroh ya. Tidak bisa orang yang belum umroh langsung membadali orang yang perlu dibadali, itu nggak boleh. Adapun niatnya ya gampang, pamannya badali umroh, nawaitul umroh tawa ahram tu biha an ya John bin Darmad paman lillahi ta'ala ya, itu ya, niatnya seperti itu ya. Yang kedua pertanyaannya, apakah haji bisa dilaksanakan selain bulan haji? Ya nggak bisa ya. Ayatnya itu mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya sudah ditentukan, yaitu bulan Dzulhijjah. Jadi tidak bisa di bulan selain bulan Dzulhijjah. Demikian sudah cukup, laki-laki 3, perempuan 3. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar Radio Darussalam untuk bertanya, dan panjenengan tanyakan biar jelas, sehingga ketika di masyarakat ada permasalahan yang dihadapi oleh orang yang belum paham, panjenengan bisa menjelaskan seperti itu ya. Jadi biar ngaji pada malam hari ini itu bermanfaat bagi panjenengan semua, dan tidak sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat panjenengan ya. Demikian, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu, monggo. Baik para pendengar Radio Darussalam FM di Marbun berada yang ingin bergabung atau berkonsultasi langsung aja menghubungi di nomor 0821 200 7881.
Silakan Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa acung tepak siu. Pripun Pak Kiai kabaripun? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mari sehat. Amin. Sama kula mengimbau kepada santriwati, mohon setiap pagi Pak Kiai memberikan arahan dari hari Sabtu sampai hari Sabtu lagi, mohon diperhatikan. Jadi setiap hari Jumat pertanyaannya apa? Mungkin dari Jumat tadi ditanyakan oleh Pak Kiai. Jadi mohon kepada santriwati untuk memperhatikan. Jadi kalau Pak Kiai tanya kemarin hari Jumat, bisa dijawab oleh santriwati. Kemudian masalah umroh atau haji, Pak Kiai. Ini kok kunjungan teng rodoh ini kok boleh dilaksanakan beberapa kali, nopo hanya sekali. Apa setiap waktu berdoa atau lewat dan sambil berdoa, apa sholat selanjutnya selama di Madinah, Pak Kiai. Soalnya wonten napa jaman saniki modern napa dibatasi napa pripun atau riyin kan boten setiap waktu bisa lewat berbudi sholat kata Pak Kiai. Kemudian masalah badal haji itu kan dengan orang yang titip doa, itu titip doa kan bagi orang-orang yang masih hidup. Kalau badal itu orang yang meninggal atau yang sudah sepuh. Jadi hukumnya itu yang dititip itu kalau lupa atau apakah harus membayar pada orang yang dititip itu, pada orang yang berangkat. Kemudian kalau badal itu orang umroh apakah boleh membadalkan orang yang sudah meninggal? Oke. Matur nuwun atas jawabanipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang ketiga, masalah badal umroh, ya memang ada ya. Jadi ada ya. Makanya kalau ada orang umroh, umpamanya keluarga bisa diminta untuk membadali. Terus yang kedua, kaitannya dengan masalah doa, ya. Doa itu bisa ya lewat langsung badal haji atau badal umroh, atau mungkin doa saja, umpamanya saya mohon di multazam nanti didoakan, saya mohon di Ka'bah nanti didoakan agar saya begini begitu, itu bisa ya. Itu tanpa dengan kegiatan badal ya. Itu yang kedua. Yang pertama apa tuh? Yang pertama kunjungan ke rodoh. Apa? Doa di rodoh. Doa di rodoh itu Terus? Apakah boleh sekali, boleh dua kali, apa dari satu setiap kali? waktu? Setiap waktu gitu. Ya. Jadi yang namanya orang haji itu sekitar 8 hari itu ada di Madinah ya. Dan di Madinah itu ada kegiatan yang sangat penting, yaitu ziarah ke rodoh ya. Rodoh itu dikatakan oleh Nabi baina baiti wa mimbari ya. Jadi tempatnya itu antara rumah Nabi yang sekarang jadi makam Nabi dan mimbar Nabi. Di sana memang ada mimbarnya ya. Mimbar yang dulu untuk khutbah Nabi Muhammad dengan rumahnya ya, itu namanya rodoh. Dan di rodoh itu adalah makom mustajabah. Jadi barang siapa yang mau berdoa di sana, Allah itu akan mengabulkan ya. Loh, itu pelaksanaannya itu apa? Berkali-kali apa sekali ya. Tergantung aturan. Kalau dulu ketika saya sebelum corona ya,
Itu kalau melaksanakan umroh, melaksanakan haji, yang namanya berkunjung di Rodoh itu setiap saat. Jadi orang haji ataupun umroh bisa melaksanakan ziarah ke Rodoh itu sampai 5 kali, termasuk saya juga kalau malam sengaja ya. Kalau malam jam 1 datang, nanti habis subuh datang, terus siang datang, itu berkali-kali ya. Tapi kalau sekarang itu sudah diatur ya. Sudah diatur, yaitu kalau masuk ke Rodoh itu menggunakan izin ya. Dan kalau tidak mempunyai izin itu tidak bisa masuk ke Rodoh. Jadi aturan pemerintah itu ya agar orang datang ke sana ke Rodoh itu ya setiap berangkat haji atau setiap berangkat umrah itu masing-masing hanya sekali ya. Ya meskipun bisa 2 kali atau lebih dengan menggunakan aplikasi ya. Jadi sekarang ini ada aplikasi nusuk ya. Jadi kalau bisa membawa HP dan orangnya paham tentang membuat aplikasi atau mengisi aplikasi tersebut, itu bisa berkunjung di Rodoh itu sampai ya 2 kali sampai 3 kali. Tapi yang izin tasreh yang secara kelompok itu hanya sekali ya. Jadi itu sekarang itu aturannya seperti itu, dan pemerintah Saudi memang ngatur seperti itu ya, karena orang haji, orang umroh itu semakin ke sini tidak semakin sedikit, tapi semakin ke sini semakin banyak, sehingga perlu diatur biar mereka yang datang ke sana ke Rodoh itu ke Madinah semuanya itu bisa nyicipi ziarah ke Rodoh. Demikian Mas Abacung nih. Monggo yang lain barangkali mau tanya. Silakan untuk yang lainnya yang kita bertanya atau berkonsultasi langsung aja di nomor 0821 2000 7881. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbah, nama saya Samsul Fajar dari Kambangan Lebak Siu. Izin bertanya Mbah. Ketika orang sudah berkeluarga ya Mbah, biasanya kan ada yang lebih penting ya. Itu misalkan ada kepentingan keluarga dari orang tua ya, dan ada kepentingan dari istri. Mana yang diutamakan Mbah? Kepentingan orang tua atau istri dulu? Matur suwun Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau panjenengan Mas Samsul itu sudah punya istri, ya pentingan istri dulu didahulukan ya. Jadi istri dulu didahulukan, baru nanti kepentingan orang tua ya juga harus diperhatikan. Tetapi sudah barang tentu cara pendekatannya yang baik. Jangan sampai panjenengan karena mendahulukan kepentingan istri sehingga orang tua merasa tersinggung, sakit hati, itu salah. Jadi harus dengan cara yang baik, dengan saran-saran yang baik, dengan bahasa yang baik. Seperti itu. Silakan panjenengan dibaca di dalam surat Luqman ya. Ngaten Mas Samsul, monggo yang lain. Oke, jadi seperti itu ya dari Pak Samsul Fajar. Selain yang lainnya akan bergabung langsung join aja di nomor 08 21 2000 7881 baik lewat telepon seluler maupun telepon WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Pak Haji, kula badhe izin bertanya. Ada orang berangkat haji dan umroh Pak Haji. Tapi apakah itu sudah menjamin atau dipastikan bahwa dosa orang tersebut itu akan diampuni sebelum dia berangkat ke tanah suci Pak Haji? Sedangkan dia setelah pulang dari tanah suci menunaikan ibadah haji dan umroh tersebut, bukan ibadahnya semakin baik, tapi kadang-kadang banyak yang bolong-bolong Pak Haji. Bahkan sering juga ditinggalkan. Yaitu bagaimana dengan kondisi yang seperti itu Pak Haji? Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang berangkat haji dan umroh, tapi setelah kembali dari tanah suci, dia dipanggil oleh beberapa orang itu dengan sebutan nama yang sebelum dia berangkat haji. Terus dengan kondisi seperti itu, dia tidak berkenan atau kurang gonggong, Mas Kiai. Bagaimana cara menghadapi orang yang kondisinya seperti itu? Kiranya begitu saja, Kiai. Pertanyaan dari saya mohon penjelasan dengan kondisi dan keadaan yang sering terjadi di masyarakat seperti itu Pak Kiai. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rado. Mudah-mudahan ini sebagai pencerahan pada yang lain. Jadi berbicara umroh dan haji. Jadi umroh dan haji yang bisa membebaskan dosa orang tersebut manakala umroh dan hajinya itu mabrur ya. Tapi kalau tidak mabrur ya tidak ya. Nah, sekarang perlu saya sampaikan ciri-ciri haji dan umroh mabrur itu seperti apa. Cirinya setelah pulang itu akan lebih baik dibandingkan waktu belum berangkat. Ya. Yang tadinya tidak sholat, sholatnya jadi sregep. Yang tidak tadinya sholatnya ora tahu jamaah, barang sholat jamaah sregep. Yang tadinya bakhil ora tahu sedekah, setelah pulang sedekahnya banyak ya. Yang tadinya dengan tetangga tidak baik, setelah pulang dari haji atau umroh baik. Yang tadinya dengan keluarga tidak baik, setelah pulang jadi baik. Itu tanda-tandanya seperti itu. Sehingga kalau pamannya ada orang pulang haji atau umroh kok malah ndablek, sing asale salat dadi salate bolong-bolong, sing asale seneng jamaah dadi ora tahu jamaah, yaitu bukan haji mabrur tapi hajinya haji mabur ya. Mabur duite ya, entah ya. Yang kedua, kalau ada orang baru pulang haji tidak dipanggil haji kora bongbong, itu juga tanda-tandanya haji tidak mabrur ya. Berarti keluar sombongnya, keluar gagahannya, keluar apa istilahnya menganggap dirinya itu paling super atau paling hebat. Nah, itu tanda-tandanya orang yang hajinya itu tidak mabrur atau umrohnya tidak mabrur ya. Jadi itu gampang kok. Panjenengan Mas Rado kali ndeleng wong haji barang balik kok tambah sregep ibadahnya, lo itu tanda-tandanya mabrur ya. Tapi kalau tambah bules ya itu tanda-tandanya mardud ya. Demikian Mas Rado ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan untuk sampaikan kepada masyarakat. Kenapa orang menunaikan ibadah haji dan umroh itu daftar tunggunya itu berbeda Pak Haji? Kalau umroh itu bisa 2 bulan 3 bulan berangkat, tapi kalau haji itu lebih dari 1 tahun baru berangkat Pak Haji. Sedangkan kadang-kadang biayanya itu hampir sama antara haji dan umroh tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kenapa kok beda daftar tunggunya? Ya karena haji itu waktunya tertentu. Jadi hanya bulan-bulan tertentu seperti bulan Dzulhijjah itu. Tapi kalau yang namanya umrah itu bulan apa saja bisa. Ya. Jadi karena waktunya itu bebas sehingga yang namanya haji tunggu waktunya lama, tapi kalau umroh tunggu waktunya sebentar. Bahkan kalau umrah itu tidak nunggu 2 bulan 3 bulan. Kalau di saya lewat Darussalam itu insya Allah setengah bulan saja daftar itu bisa berangkat. Ya, silakan Pak Rado barangkali mau berangkat, yaitu nanti kan saya mau berangkat tanggal 20 November, panjenengan daftar umpamanya tanggal 10 November insya Allah mangkat langsung ya. Jadi siapa saja seperti itu ya. Lebih longgarnya lagi 15 sebelum berangkat, 15 hari. Yaitu kalau ikut saya ya. Dan insya Allah tidak meleset ya. Demikian, monggo yang lain barangkali ada. Jadi begitu Pak Rado. Selamat untuk yang lainnya yang mau kita bergabung ya, yang belum bisa bertanya bisa langsung hubungi di nomor 0821 2000 baik lewat telepon seluler maupun telepon WhatsApp. Menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Acung ya pada para santri, kalau mengikuti kegiatan konsultasi hukum Islam itu yang serius ya dipahami. Jadi jangan hanya sekedar lah yang penting melu, itu jangan. Dan begitu juga yang bertanya, kalau bertanya juga yang tata ya, karena panjenengan ya mengikuti kegiatan konsultasi hukum Islam ini yang mendengarkan bukan hanya orang Kabupaten Tegal atau Kabupaten Brebes, tapi semua ya orang yang nyetel itu mendengarkan. Apalagi sekarang radio kita itu, saya kemarin mencoba waktu di Mekah, waktu di Madinah nyetel radio Darussalam itu bisa ya. Jadi yang dengarkan itu bukan hanya orang Indonesia, tetapi orang Mekah, orang Madinah, bahkan orang Amerika, Inggris itu bisa ya. Silakan barangkali Anda ada yang familinya di Mekah atau di Jeddah, familinya ada di Inggris, familinya ada di Beijing, Cina, ngomong ngebel sama bapaknya atau ibunya yang di sana, Pak, kalau malam Minggu nyetel acara konsultasi hukum Islam, saya mau tanya biar panjenengan dengar suara saya. Silakan seperti itu, nangkep, jadi bisa disetel di mana-mana sekarang. Sudah internasional itu radio Darussalam. Mungkin radio-radio yang lain belum, tapi saya sudah nyoba sendiri kemarin waktu di Mekah saya nyetel. Waktu di Madinah ya nyetel, waktu di Jakarta saya nyetel. Ya, inilah kehebatan radio Darussalam. Monggo yang lain, barangkali ada yang terakhir ini ya. Oke, yang lain nih masih ada kesempatan satu pertanyaan lagi ya. Baik buat para Ikhwan Akhwat maupun Andri, silahkan yang mau tanya. Berikan masih satu kali lagi. Termasuk kepada para pendengar ya, karena saya sudah membuktikan sendiri bahwa radio Darussalam itu didengar di mana-mana. Kalau mengisi kegiatan di pondok pesantren Darussalam atau radio Darussalam sing tata lah ya, angger upamane kirim lagu salam-salam ya sing tata ya. Termasuk nanti saya mau mengadakan upgrade kepada para penyiar yang penyiarnya itu tidak mutu, hanya guyon-guyon ya, sing guyone juga orang mutu, itu nanti akan saya kumpulkan karena saya malu yang merasa memiliki ya dari radio Darussalam
kalau radio Darussalam didengarkan di Arab kok isinya saru-saru, isinya orang apik, ya itu kan memalukan. Jadi nanti para penyiar kapan waktunya itu saya kumpulkan, ya sing kira-kira orang niat sehingga akhirnya menjadikan radio Darussalam tidak mutu, nanti lebih baik tidak usah siaran. Itu nanti seperti itu. Kira-kira apa? Cung cocok kan? Mas Rado ya cocok kan? Ya. Karena kita ini sudah ya setaraf lebih maju dibandingkan pada tahun-tahun yang lalu. Ya. Demikian, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, apa masih ada? Monggo. Ya, kiranya sudah tidak ada lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan setiap minggu ya sampai bulan November nanti kan saya November berangkat lagi, jadi ya insya Allah setiap malam minggu kegiatan konsultasi hukum Islam ini berjalan, dan saya minta para santri diperhatikan ya, kalau memang tidak niat ya nggak usah ikut ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, dan sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mendaftar umroh untuk program bulan November, silahkan segera daftarkan diri ya. Dan saya ingatkan pada para santri bahwa para wali santri pada hari Kamis ini adalah Kamis Wage, silahkan untuk datang di pondok pesantren untuk mengikuti sihosah, rapat, dan hotmil Quran. Dan yang mau mendaftarkan ziarah Wali Songo ya segera mendaftarkan diri, karena ini sudah cukup banyak yang daftar ya. Mungkin beberapa minggu yang akan datang nanti segera akan saya tutup ya. Demikian, terima kasih, dan mudah-mudahan konsultasi hukum Islam pada malam hari ini bermanfaat bagi kita sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.